Bismillah, kali ini kita akan bersama-sama belajar satu aplikasi atau software yang insya Allah dapat membantu kita untuk membaca dan menelaah kitab-kitab tafsir. Nama aplikasi atau software tersebut adalah Al-Jami' At-Tarikhi li Tafsiril Qur'anil Karim yang dibuat oleh Muassasah Ad-Dirasah wal Buhuth Al-Ilmiyah Mubdi'. Aplikasi ini sementara yang kami tahu hanya bisa digunakan pada operasional sistem Windows. Adapun di operasional sistem yang lain seperti Mac atau Linux belum ada informasi apakah aplikasi ini bisa berjalan di dua OS tersebut. Untuk mendapatkan aplikasi ini, kemudian mengunduh dan mengekstraksinya, kita akan masuk kepada halaman di Google. Masuk halaman Google, kemudian kita ketikkan Al-Jami' Al-Tarikhi li Tafsiril Qur'anil Karim. Ini sudah ada di Google. Kita coba klik. Kemudian halaman yang paling atas ini adalah halaman resmi atau halaman awal dari website Mubdi'. Kemudian kita masuk atau klik ke ke baris yang kedua, yaitu Tahmil Al-Jami' At-Tarikhi li Tafsiril Qur'anil Karim. Unduh aplikasi Al-Jami' At-Tarikhi li Tafsiril Qur'anil Karim. Kita klik kanan, open new Windows. Ini adalah halaman unduh aplikasi. Sebutkan bahwa aplikasi ini terbit yang pertama adalah tahun 2011. Nah, kemudian untuk mengunduhnya kita klik ini. Selanjutnya masuk ke aplikasi RAR. Kemudian klik download. Nah, setelah download, maka nanti hasilnya seperti ini. File berbentuk RAR. Kemudian selanjutnya kita klik kanan. Kemudian extract here. Nanti akan muncul folder. Kita klik folder tersebut. Kemudian Anda klik setup untuk menginstal aplikasi. Selanjutnya, ini adalah halaman awal dari aplikasi Al-Jami' At-Tarikhi li Tafsiril Qur'anil Karim. Ada beberapa fitur-fitur di Al-Jami' At-Tarikhi ini yang selanjutnya akan kita bahas. Yang pertama adalah At-Tafasir Al-Mu'tamidah, di mana di bagian ini, di fitur ini, kita akan mengetahui kurang lebih 100 lebih mufasir yang telah dibuat berdasarkan urutan-urutan masa atau zamannya. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah Tasfahut Tafasir, yaitu di sini kitab-kitab tafsir dan mufasirnya sudah dikelompokkan sesuai dengan kronologis dan dengan bidang-bidang ilmu. Kemudian fitur yang ketiga adalah Al-Jami' At-Tarikhi li Tafsir, di mana di bagian ini kita akan lebih banyak untuk mengeksplor tafsir-tafsir dari para ulama lewat kitab-kitab tersebut. Fitur selanjutnya bahas, itu fitur untuk mencari kosakata tertentu dalam bahasa Arab di kitab-kitab tafsir. Kemudian fitur yang terakhir adalah Ardul Mushaf, yaitu tampilan dari Mushaf Al-Quran. Baik, kita bahas yang pertama adalah fitur At-Tafasir Al-Mu'tamidah. Di sini disebutkan para mufassir, al-mufassirun,
dalam jumlah yang banyak sekali, cukup banyak. Nah, tafsir yang pertama sebutkan adalah Zaid bin Ali tahun 120 Hijriah, kemudian Muqatil tahun 150 Hijriah, Malik bin Anas tahun 179 Hijriah. Kemudian bisa kita tarik ke bawahnya. Contohnya tafsir Al-Iz bin Abdussalam tahun 660 Hijriah. Kemudian misalnya Sayyid Qutb ada di tahun 1387 Hijriah. Kemudian tafsir yang paling bawah yang zaman sekarang ada beberapa, At-Tafsir Al-Muyassar, Al-Muntaqa, dan Al-Amthal fi Tafsir. Kemudian untuk mengetahui profil dari para mufassir, bisa kita klik nama mufassir, misalnya Muqatil, kita klik. Nah, di bagian sebelah kiri Bitaqatut Ta'rif ada penjelasan dari Al-Unwan, yaitu nama kitab, tafsir Muqatil, kemudian Al-Muallif, biografi singkat dari penulis mufassir Abul Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Bashir Al-Azdi bil Wala Al-Balakhi. Kemudian Nabdhah Anil Kitab, yaitu ringkasan, profil ringkas dari kitab tersebut. Bisa juga kita contoh lagi ke kitab yang lain, Asy-Syafi'i, Al-Unwan, Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i. Nama kitab tafsirnya adalah Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Muallif, kita semua sudah tahu, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Ibn al-Abbas Asy-Syafi'i. Kemudian Nabdhah Anil Kitab, keterangan ringkas dari kitab. Kemudian ini dirasa cukup untuk biografi para mufassir. Nanti silakan kalau Anda sudah unduh bisa dieksplor. Kemudian kita masuk ke ikon yang selanjutnya, Tasfahut Tafasir. Kita klik. Nah, di sini salah satu kelebihan dari Al-Jami' At-Tarikhi li Tafsir Al-Qur'anil Karim yaitu para mufassir dan kitab-kitabnya sudah dikelompokkan berdasarkan kronologi dan juga berdasarkan bidang keilmuan. Misalnya bagian paling atas ada kotak Asnafut Tafasir. Ini pada bagian Jami'ut Tafasir, ini dikumpulkan tafsir-tafsir. Yang pertama, Tafasir bihasbil Qurun, yaitu pembagian tafsir berdasarkan kurun. Disebutkan dari Al-Qur'an Awal Al-Hijri, dari abad pertama Hijriah sampai abad ke-15 Hijriah. Bisa kita klik misalnya Qur'an Al-Thalith. Nah, maka di kolom bagian bawah Al-Mufassirun disebutkan nama-nama mufassir pada masa 3 Hijriah. Di antaranya Asy-Syafi'i, Al-Farra, Abu Ubaidah, As-Sun'ani, Al-Akhfas, At-Tusturi, dan Al-Hawari. Mohon maaf kalau salah menyebutkan nama. Kemudian Ummahatut Tafasir, tafsir induk, disebutkan beberapa kitabnya. Kemudian juga ada keterangan tahunnya, sehingga kita bisa mengetahui kronologis dari tafsir tersebut mana yang paling awal. Contohnya di sini yang pertama adalah Tafsir At-Tabari, Tafsir At-Tusi, Tafsir Az-Zamakhsyari. Kemudian Tafsir Ahkamul Quran, itu tafsir berdasarkan hukum-hukum Al-Quran. Ada beberapa tafsir atau mufassir, misalnya yang pertama Malik bin Anas, kemudian Tafsir Asy-Syafi'i, kemudian Tafsir Al-Jassas. Kemudian selanjutnya tafsir berdasarkan fikih, ada Tafsir Al-Hanafiyah, Tafsir Al-Malikiyah, Tafsir Asy-Syafi'iyah, Tafsir Al-Hanabilah. Contohnya Tafsir Al-Hanabilah ada Ibnul Jauzi, Tafsir Ibnul Qayyim, Tafsir Ibnu Adil, Tafsir Ibnu Utsaimin. Ada juga tafsir kelompok-kelompok yang lain seperti Tafsir Az-Zaidiyah, Tafsir Al-Ja'fariyah, Tafsir Al-Ibadiyah, dan Tafsir Al-Mu'tazilah.
Misalnya tafsir dari kelompok Mu'tazilah, misalnya ada Abu Ubaidah, Al-Akhfal, dan Az-Zamakhsyari. Kemudian juga ada tafsir yang condong kepada maksur, tafsir yang condong kepada ilmu qiraat, tafsir yang condong kepada ilmu nahwu, tafsir yang condong kepada ilmu balaghah, tafsir yang condong kepada ilmu kalam, kemudian tafsir yang condong kepada bil jamal al-adabi atau sastra, kemudian tafsir uniyat bit tanasub, tafsir uniyat bitartib bin nuzul, kemudian ada kutub ma'anil Quran, jadi kitab tentang makna-makna Al-Quran, dan yang terakhir kutub gharibul Quran, yaitu kitab-kitab bahasa Arab tentang gharibul Quran. Ini disebutkan ada Zaid bin Ali, Abu Ubaidah, dan Ibnul Haim. Nah, kemudian di bagian bawah ini keterangan dari surat-suratnya. Nah, untuk sebelah kirinya ini adalah penjelasan tafsir dari surat-surat yang kita pilih. Misalnya kita pilih surat Al-Baqarah atau mungkin surat Al-Fatihah. Nah, ketika kita pindah ke tafsir-tafsir yang lain, misalnya tafsir Sayyid Qutb, nah maka di sini disebutkan tafsir suratul Fatihah dari tafsir Sayyid Qutb. Misalnya di aplikasi ini kita bisa mengcopy dengan cara dipilih, di drag, kemudian klik kanan. Maaf, tidak aktif, biasanya bisa. Atau kalau mau lebih praktis adalah dengan mengklik tasdir. Nah, selanjutnya akan dihubungkan dengan Office 2019 atau Office di aplikasi atau laptop Anda. Selanjutnya dengan cepat sekali ini hasil dari copy paste-nya. Nah, ini penjelasan tentang tasawuf tafasir. Kemudian kita akan masuk ke Al-Jami' At-Tarikhi Tafsir, yaitu fitur yang ketiga. Kita klik. Oke, pada bagian ini Al-Jami' At-Tarikhi Tafsir atau At-Tafsir, ini adalah bagian yang intinya, ya, di mana kita bisa mengeksplor tafsir suatu ayat, kemudian dengan akan dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang lain dalam satu halaman. Oke, misalnya langsung kita praktekkan. Misalnya saya coba surah An-Nisa. Oke, nah ini nanti disebutkan ayat-ayatnya. Kemudian kita coba klik ayat yang ke-44. Oke. Nah, misalnya saya pilih yang paling atas adalah tafsir Asy-Syafi'iyah. Jadi ada tafsir Asy-Syafi'i. Tafsir Asy-Syafi'i, coba kita klik. Nah, jika misalnya satu mufassir tidak aktif ketika kita klik, bisa jadi seperti sini Imam Asy-Syafi'i tidak menafsirkan ayat tersebut. Maka kita pindah ke mufassir yang lainnya. Nah, maka di halaman ini, kita akan disebutkan tafsir dari para mufassir dalam satu halaman. Nah, di sini ada keterangan bitaqatul kitab. Bisa kita klik untuk mengetahui keterangan dari al-unwan, nama kitabnya dan mu'alifnya.
Bisa juga kita pindah ke yang lainnya, misalnya Tafasir Al-Zahiriyah. Kita klik. Nah, tidak ada. Mungkin ke Tafsir Al-Ja'fariyah At-Tusi. Nah, ada. Nah, bisa kita tarik ke bawah. Ini Tafsir At-Tusi, kemudian kita bawa ke yang lain, ada Tafsir Al-Qushairi. Ada Tafsir As-Sam'ani. Ada Tafsir Al-Baghawi, ada Tafsir Az-Zamakhsyari. Oke, selanjutnya kita masuk kepada fitur yang selanjutnya adalah Al-Bahaz. Nah, di kolom ini kita bisa menuliskan kosakata dalam bahasa Arab yang ingin kita cari. Nah, misalnya saya coba Yasibam minal kitab. Di bawahnya saya coba centang semua tafsir mufasir, kemudian kita coba klik tanda teropong. Nah, sedang berjalan proses pencariannya. Nah, ketika ingin berhenti, kita klik Iqaf Al-Bahaz. Nah, ini contoh beberapa hasilnya, ada tafsir Muqatil, tafsir Malik bin Anas. Bisa kita klik. Nah, kata yang kita cari akan ditandai dengan blok berwarna kuning. So, ini cukup. Nanti silakan bisa dieksplor. Selanjutnya adalah fitur dari Ardul Mushaf. Nah, ini biasanya sudah memang biasa ada di aplikasi bahasa Arab untuk kajian kitab. Nah, ini mushaf yang ada ini masih menggunakan font klasik Arab. Ini sedikit berbeda dengan tampilan dari Maktabah Syamilah keempat yang terbaru, yang tampilan Al-Qur'annya sudah menggunakan huruf-huruf ini Al-Qur'an Utsmani. Nah, selanjutnya ini khuruj. Jika Anda ingin keluar dari aplikasi ini, ketik na'am untuk ya, la untuk tidak keluar dari aplikasi ini. Nah, demikian mungkin beberapa penjelasan sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.